Kisah Nabi Adam. Suatu ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat. Isi pembicaraan berkisar tentang penciptaan Adam, leluhur manusia. Adam dan keturunannya ini kelak akan menjadi khalifah atau wakil Allah di bumi. Tugas mereka memakmurkan bumi. Mendengar penjelasan itu, para malaikat heran. Kenapa harus Adam dan anak cucunya yang menjadi khalifah? Mestinya malaikat yang diberi kehormatan seperti itu. Bukankah malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah? Bumi akan aman bila dihuni malaikat. Tak akan ada kerusakan dan pertumpahan darah. Para malaikat merasa penasaran. Mungkinkah selama ini Allah kurang berkenan dengan peribadatan mereka? Oleh karena itu, Allah berkehendak menciptakan makhluk yang lebih baik. Mereka khawatir kalau Allah menciptakan Adam itu lantaran kelalaian mereka. Atau ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa disadari. Muncul juga keraguan di kalangan malaikat. Mampukah manusia mengemban tugas berat itu? Sebab sebelumnya bumi pernah dihuni oleh kalangan jin. Ternyata mereka sering berbuat keonaran. Banyak terjadi pertumpahan darah, kemaksiatan, dan kerusakan di sana. Bukan tidak mungkin Adam dan anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Keraguan para malaikat sebenarnya tidak beralasan. Sebab Adam mempunyai beberapa keistimewaan. Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah. Ruhnya juga langsung ditiupkan olehnya. Selain itu, Adam juga dikaruniai akal. Berkat akal inilah Adam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda. Akal inilah yang memungkinkan Adam dan anak cucunya bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Keistimewaan ini benar-benar terbukti. Adam mampu mengungkapkan nama-nama benda. Kemampuan ini ternyata tidak dimiliki oleh para malaikat. Mereka bungkam ketika disuruh untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, para malaikat pun mengakui keistimewaan Adam. Nabi Adam berasal dari tanah. Kata Adam berasal dari Adim, Adimul Ardi, yang berarti permukaan bumi. Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Setelah mati, Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah. Akhirnya wujud Adam menjadi sempurna. Allah kemudian meniupkan ruh kepadanya. Dan setelah ruh ditiupkan, Allah menyampaikan sebuah titah kepada para malaikat. Titah itu juga berlaku bagi makhluk lain yang saat itu berada dekat dengan para malaikat. Isi titah menyebutkan agar para malaikat bersujud kepada Adam. Suatu penghormatan yang tak diberikan kepada makhluk selainnya. Alhasil, para malaikat patuh kepada titah Sang Pencipta. Mereka bersujud kepada Adam. Namun, ada makhluk yang membangkang. Dialah si sombong iblis. Makhluk dari kalangan bangsa jin ini merasa sok hebat. Dia merasa lebih mulia ketimbang Adam. Alasannya, iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah? Iblis yang sok hebat. Sifat sombong iblis terlihat dari dua sikap. Yang pertama, iblis memandang rendah Adam. Di mata iblis, Adam hanyalah makhluk kemarin sore. Sedangkan dia sudah ada jauh sebelum Adam ada. Lalu, Adam pun diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Masa dia harus hormat kepada makhluk seperti Adam itu?
Kemudian yang kedua, iblis menolak kebenaran. Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal dia tahu bahwa yang memberi titah itu adalah Allah. Penolakan iblis jelas merupakan kedurhakaan. Allah murka kepadanya. Akibatnya, dia diusir dari surga, dan tak hanya itu, iblis juga mendapat laknat Allah sampai hari kiamat. Ciri orang yang mendapat laknat Allah ialah tak bisa keluar dari kesesatan. Itulah sebabnya iblis selamanya berada dalam kesesatan. Yang bermula dari kesombongan, selanjutnya muncul kedengkian. Iblis merasa tidak nyaman lagi. Pasalnya, ada makhluk yang mendapat kemuliaan lebih daripadanya. Dia tak terima. Tidak boleh ada makhluk lain yang mengunggulinya. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kalau Adam itu tidak apa-apa. Caranya, dia akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucunya. Maka, karena terlanjur mendapatkan laknat, iblis meminta tempo. Dia meminta umur yang panjang, tidak tanggung-tanggung, sampai hari kiamat. Umur selama itu akan dipergunakannya untuk membalas dendam. Iblis tidak ingin sendirian berada di neraka. Dia ingin membawa serta Adam beserta keturunannya. Penciptaan Hawa. Hidup seorang diri tidaklah mengenakan. Hal ini pun dirasakan oleh Adam. Tak ada teman curhat, tak ada kawan berbagi, baik dalam suka maupun duka. Pendek kata, Adam merasakan kesepian. Ia pun membutuhkan seorang pendamping. Kemudian Hawa diciptakan. Bahannya diambil dari tulang rusuk Adam. Ketika itu, Adam yang sedang terlelap tidur, Allah mengambil tulang rusuknya yang sebelah kiri. Walau diambil tulang rusuk, Adam tak merasakan sakit. Sekiranya merasa sakit, tentu Adam tidak akan sayang kepada Hawa. Setelah Hawa tercipta, para malaikat bertanya, "Adam, siapa yang ada di samping kamu?" Adam menjawab, "Seorang perempuan." "Siapakah namanya?" "Hawa," jawab Adam. Lalu malaikat bertanya lagi, "Untuk apa Allah menciptakan Hawa?" Adam pun menjawab, "Untuk mendampingi saya, memberi saya kebahagiaan dan memenuhi keperluan hidup saya sesuai dengan kehendak Allah." Kebahagiaan pun semakin lengkap. Allah menyuruh Adam dan Hawa tinggal di surga. Kehidupan tentu serba enak. Apa saja boleh dilakukan. Mereka bebas mencicipi apa saja sepuasnya. Namun, ada satu pantangan. Adam dan Hawa tidak boleh mendekati satu pohon larangan. Dan larangan ini harus dipatuhi. Jika tidak, mereka bisa celaka. Di surga, Adam tidak perlu mencari nafkah. Segala keperluan sudah tersedia. Pendek kata, Adam dan Hawa tidak akan kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Sungguh menyenangkan. Semua boleh dilakukan. Yang penting tidak dekat-dekat dengan pohon larangan. Mudah bukan? Dosa pertama Nabi Adam dan Hawa. Sejak membangkang, iblis tidak diperkenankan lagi tinggal di surga. Perasaan dendam dan dengki iblis semakin menjadi-jadi. Iblis tidak senang melihat Adam dan Hawa bahagia. Oleh karenanya, iblis selalu mencari suatu kesempatan. Dia ingin memperdaya mereka. Pokoknya, Adam juga harus keluar dari surga. Dan kesempatan itu kini ada melalui pohon larangan.
Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon itu. Dan ini peluang emas. Tidak boleh disia-siakan. Iblis pun merasa senang tentunya. Inilah saat untuk membuktikan Adam dan Hawa akan menjadi pecundang. Apapun caranya, Adam dan Hawa harus berhasil dijerumuskan. Segala reka perdaya mesti dilakukan. Berbagai muslihat direncanakan. Pertama-tama, iblis harus mendapat kepercayaan. Dia pun melakukan pendekatan. Dia berpura-pura menganggap Adam dan Hawa sebagai teman. Tutur katanya menawan. Bermacam rayuan dibisikkan oleh iblis. Dikatakan bahwa dia ingin memberi nasihat. Ada sebuah rahasia besar yang ingin disampaikan. Rahasia supaya Adam dan Hawa bisa hidup kekal. Akhirnya, Hawa tak kuasa menahan diri. Hawa pun memakan buah pohon larangan. Hawa pulang dengan perasaan senang. Diceritakannya pengalaman tadi kepada Adam. Adam pun begitu tertarik. Ia tentu ingin juga mencicipi. Pohon itu kemudian didekatinya. Buahnya dipetik dan Adam memakan buahnya. Lengkap sudah. Adam dan Hawa melabrak larangan. Tak hanya mendekati pohon larangan itu, tapi dia juga memakannya. Tak lama kemudian, Adam dan Hawa merasakan akibatnya. Aurat mereka pun terbuka. Perasaan malu begitu saja membuncah. Mereka berusaha mencari-cari dedaunan dengan maksud untuk menutupi aurat mereka. Namun, pohon-pohon surga mulai menjauh. Untungnya ada satu pohon yang merasa kasihan. Pohon tin mau memberikan daun-daunnya dan aurat mereka pun tertutupi. Adam dan Hawa merasa malu, bukan hanya karena aurat mereka terbuka, tapi juga karena teguran dari Allah kepada mereka. Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka telah berbuat kesalahan. Sambil menitikkan air mata, mereka memanjatkan doa. Oh Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak berkenan mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam diturunkan ke bumi. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tobat Adam dan Hawa pun diterima. Kesalahan mereka diampuni. Adam dan Hawa tentu merasa tenang. Ampunan Allah membuat hati mereka merasa lega. Pengalaman itu menjadi pelajaran sangat berharga. Adam pun sadar, iblis benar-benar musuh yang harus senantiasa diwaspadai. Segala bujuk rayunya mesti dijauhi. Hidup yang kekal ternyata muslihat dari iblis. Akibat terperdaya, kini Adam dan Hawa harus pindah. Mereka tak bisa lagi tinggal di surga. Allah menyuruh mereka turun ke bumi. Sekarang Adam dan Hawa tinggal di bumi, mengemban tugas menjadi khalifah. Namun perseteruan iblis dan Adam terus berlanjut. Iblis akan terus berusaha mewujudkan janjinya, yaitu janji untuk menyesatkan Adam. Demikian Adam dan iblis menjadi musuh bebuyutan. Permusuhan ini juga berlaku untuk keturunan Adam dan iblis. Permusuhan akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kenikmatan surga tinggal kenangan. Dulu di surga serba ada. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Namun di bumi, Adam dan Hawa tak bisa berpangku tangan. Mencari sesuap nasi menjadi sebuah tugas, dan mereka harus bekerja keras. Saat diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa pun terpisah.
Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Saudi Arabia. Kata Jeddah berarti nenek, dan Hawa adalah nenek dari seluruh umat manusia. Sementara itu, Adam diturunkan di daerah Hindustan, dan keduanya bertemu di Jabal Rahmah di dataran Arafah. Oleh karena itu, Jabal Rahmah kerap dijadikan simbol cinta oleh para peziarah. Perasaan bahagia begitu membuncah. Betapa tidak, sekian lama berpisah akhirnya bertemu jua, dan hidup pun menjadi lebih bersemangat. Sekarang keduanya bisa berkumpul lagi, berjuang bersama lebih mudah daripada sendiri-sendiri. Bisa saling menjaga, saling mengasihi, dan saling menasihati. Anak-anak Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hidup bersama lagi. Mereka adalah pasangan suami istri pertama di dunia. Keduanya pun beranak pinak. Setiap kelahiran selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Persalinan pertama lahirlah Qabil dan Iklimah. Lalu persalinan kedua lahirlah Habil dan Labuda. Adam dan Hawa tentu sangat bahagia. Kehangatan keluarga semakin bertambah. Semua ini berkat kehadiran anak-anak. Anak-anak yang menumbuhkan sebuah harapan. Ada penerus perjuangan, dan selanjutnya anak-anak tentu berketurunan lagi. Mereka melahirkan cucu dan seterusnya. Jumlah keturunan Adam terus bertambah, dan semakin lama tentu semakin bertambah banyak. Qabil, Habil, Iklimah, dan Labuda beranjak remaja. Mereka tumbuh di bawah asuhan orang tua. Sifat-sifat mereka mulai terlihat. Qabil berperangai kasar, sedangkan Habil berperangai santun. Iklimah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, sedangkan Labuda, ya biasa-biasa saja. Tugas-tugas Adam dan Hawa pun mulai berkurang. Anak-anak mereka sudah bisa diandalkan. Labuda dan Iklimah membantu urusan rumah tangga, sedangkan Qabil dan Habil menekuni bidang pertanian, sedangkan Habil di bidang peternakan. Dosa anak Nabi Adam. Keempat putra-putri Adam pun tumbuh dewasa. Masing-masing sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Allah kemudian memberi Adam petunjuk. Putra-putri Adam harus segera dinikahkan. Dengan ketentuan, masing-masing tidak boleh dinikahkan dengan saudara kembarnya. Artinya, Qabil harus menikahi Labuda, sedangkan Habil harus menikahi Iklimah. Ketentuan itu kemudian disampaikan oleh Adam, berharap putra-putrinya tak keberatan, sebab ini merupakan ketentuan Allah. Tak boleh ada yang menolak. Semua pihak harus setuju. Demikian Adam memberikan suatu penegasan. Tak disangka Qabil menolak ketentuan itu, dan ia pun bersikeras untuk menikah dengan Iklimah, adik kembarnya. Iklimah memang gadis yang sangat cantik. Qabil sangat tertarik. Dengan kata lain, Qabil menolak dinikahkan dengan Labuda. Alasannya, Labuda itu tidak cantik. Qabil merasa lebih berhak untuk menikahi Iklimah, toh Iklimah adalah adiknya sendiri. Qabil tentu tidak rela kalau Iklimah dinikahi oleh Habil. Qabil bersikukuh. Tegas-tegas ia menolak dinikahkan dengan Iklimah. Melihat gelagat kurang baik ini, Adam berusaha mencari jalan keluar. Jalan keluar yang disepakati oleh semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dikecewakan. Perselisihan harus dihindarkan, sebab perselisihan akan mengusik ketenangan. Akhirnya Adam mendapatkan jalan keluar. Menurut Adam, persoalan jodoh harus diserahkan kepada Allah. Apapun keputusannya, semua harus pasrah. Adam mengusulkan agar Qabil dan Habil berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, ia berhak menikahi si cantik Iklimah. Qabil dan Habil pun setuju. Mereka sepakat
Yang menang itulah yang berhak mendapatkan Iklimah. Kemudian masing-masing mempersiapkan diri. Qabil semakin rajin. Setiap hari ia mengurus ladangnya. Habil juga tak mau kalah. Ia bertambah giat setiap hari ia menggembalakan ternak-ternaknya. Hari yang ditentukan pun tiba. Qabil bergegas menuju ladang. Ladang gandumnya sangat lebat. Hasil jerih payahnya selama ini. Timbullah sifat kikir dalam hati Qabil. Ia memilih-milih gandum yang akan dijadikan kurban. Ia sengaja memilih gandum yang kurang baik. Setelah karung terisi, Qabil membawanya ke sebuah bukit. Gandum itu kemudian diletakkan di atas bukit itu. Dan di tempat yang berbeda, Habil juga sedang sibuk. Ia berjalan ke sana kemari, memilih-milih kambing yang paling baik. Kambing yang paling gemuk dan sehat. Setelah didapat, Habil membawanya ke bukit yang sama. Qabil dan Habil sudah meletakkan kurbannya. Dari tempat yang jauh, mereka memandangi bukit itu. Mata mereka terus tertuju ke arah bukit. Anggota keluarga yang lain juga turut menyaksikan. Hati mereka berdebar. Kurban siapa gerangan yang akan diterima? Selang beberapa saat, terlihat api besar turun dari langit. Api itu kemudian menyambar kambing. Habil bersyukur, kurbannya lah yang diterima. Dalam tempo singkat, kambing Habil pun lenyap. Si jago merah melalapnya. Sementara itu, gandum Qabil masih utuh. Sedikit pun tidak berkurang. Walhasil, Habil menjadi pemenang. Kurbannya diterima. Sesuai dengan kesepakatan, ia berhak mempersunting si cantik Iklimah. Hati Habil berbunga-bunga. Ia sangat bahagia. Lain halnya dengan sang kakak. Qabil jelas merasa sangat kecewa. Kurbannya tak diterima. Artinya ia gagal menikahi Iklimah. Qabil tidak bisa menolak. Dengan perasaan kecewa, ia menerima keputusan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Qabil benar-benar kecewa, harapannya pupus. Dia tak bisa menikah dengan Iklimah. Kekecewaannya semakin menjadi-jadi. Lambat laun tumbuhlah perasaan dengki. Dengki yang melahirkan dendam. Dendam memunculkan niat jahat. Akhirnya, Qabil bertekad menghabisi Habil. Pembunuhan pertama di dunia. Suatu ketika Adam hendak bepergian. Sebelum berangkat, Adam menyampaikan amanat kepada Qabil untuk menjaga semua anggota keluarga. Kerukunan harus dipelihara. Qabil pun mengangguk. Ia berjanji untuk menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hati, Qabil tertawa. Ia tentu merasa senang. Senang bukan karena mendapat kepercayaan dari sang ayah, tapi ia merasa mendapatkan sebuah kesempatan. Ya, kesempatan untuk membalas dendam. Adam berangkat dengan hati tenang. Dengan sepenuh hati ia percaya kepada Qabil. Bagaimanapun Qabil ialah anak sulung. Qabil yang dituakan. Tak lama setelah Adam berangkat, Qabil bersiap-siap. Ia akan menyatroni peternakan. Sesampainya di sana, Qabil segera menghampiri Habil. Aku datang untuk membunuh kau. Qabil menghardik penuh dengan kebencian. Apa salah saya? Mengapa kakak Anda membunuh saya? Karena kau telah merampas harapanku. Kau telah merebut Iklimah, jawab Qabil. Kemudian Habil menyaut, Allah yang menentukan. Saya hanya berusaha. Saya juga berusaha, bentak Qabil. Ketahuilah kakak, Allah hanya menerima kurban dari orang yang berhati tulus. Orang yang berhati tulus akan memilih kurban yang paling baik. Kenapa kakak memilih gandum yang busuk?
Jelas saja kurban kakak tidak diterima. Sudahlah kau, jangan nyerocos. Tidak usah repot-repot memberiku nasihat. Aku tetap akan membunuhmu, kata Qabil berang. Bukannya kakak juga telah setuju dengan penyelesaian seperti ini? Sadarlah kak. Kakak jangan terperdaya oleh setan. Ingat, setan adalah musuh kita kak. Setan yang telah mengakibatkan ayahanda dan ibunda keluar dari surga. Berpikirlah kak sebelum bertindak. Jangan sampai kakak menyesal. Diam! Aku akan membunuh kau. Jika kakak bersikeras, saya tidak akan membalas. Saya takut kepada Allah kak. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang zalim. Semua saya serahkan kepada Allah, jawab Habil pasrah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nasihat Habil sama sekali tidak ada artinya. Yang terjadi malah Qabil justru semakin marah. Dendam semakin tak tertahan. Rasanya ia ingin segera menghabisi nyawa adiknya itu. Iblis tentu tidak menyanyiakan kesempatan itu. Ia terus-menerus membisikkan kejahatan dan kejahatan. Sebenarnya Qabil sendiri bingung. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Belum terpikirkan bagaimana cara membunuh Habil ini. Saat Qabil kebingungan inilah iblis pun menjelma. Di hadapan Qabil, iblis mencontohkan. Iblis menghantam kepala seekor burung dengan batu. Darah segar muncrat. Kepala burung itu pecah. Sesaat burung itu menggelepar-gelepar lalu mati. Qabil pun mendapatkan ide dari situ. Sekarang ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tinggal menunggu saat yang tepat. Saat itu Habil sedang terlelap tidur. Qabil berjalan, ia menghampiri sang adik. Batu besar menghantam kepala Habil. Saking kerasnya hantaman batu besar, tak lama kemudian Habil menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa ini merupakan pembunuhan yang pertama kali dilakukan manusia di bumi. Belajar dari burung gagak. Bingung. Demikianlah yang dialami Qabil setelah membunuh sang adik. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mayat Habil sudah lama tergeletak. Sampai-sampai mengeluarkan bau busuk. Qabil hanya bisa mondar-mandir. Beberapa lama kemudian datanglah 2 ekor burung gagak. Kedua burung ini berkelahi. Salah satunya kemudian mati. Lalu si pemenang menggali tanah dengan cakarnya. Setelah cukup, bangkai burung gagak itu dimasukkan. Bangkai burung gagak itu dikuburkan ke dalam sebuah lubang. Melihat kejadian itu, Qabil termenung. Ia baru menyadari kedunguannya. Bodoh sekali aku ini. Masa aku kalah pintar sama burung gagak itu? Gerutunya. Burung gagak telah mengajari Qabil hal yang sama kemudian dilakukan oleh Qabil. Sebuah lubang digali. Setelah dalam, ia memasukkan mayat Habil ke dalamnya. Beberapa hari kemudian, Adam pulang. Ia ingin segera bertemu dengan keluarganya. Terbayang keluarganya hidup rukun, tak ada perselisihan. Sampai di rumah, Adam beristirahat sejenak. Anggota keluarga berkumpul di dekatnya. Usai melepas lelah, Adam menanyakan perihal Habil. Dari tadi Habil tak kelihatan. Di mana Habil? Tanya Adam. Saya tidak tahu, jawab Qabil. Kamu yang diberi amanat untuk menjaga semua anggota keluarga, kan? Kemana Habil? Tanya Adam. Saya tidak tahu. Saya tidak mungkin menjaga Habil setiap saat ya, jawab Qabil ketus. Pasti telah terjadi sesuatu, pikir Adam. Tapi, kemana gerangan harus mencari Habil? Akhirnya Adam pun tahu Habil telah dibunuh. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Qabil? Adam sangat berduka.
terbayang bagaimana Habil dianiaya. Tega nian sang kakak. Disuruh menjaga, malah membunuh. Gara-gara dengki, hubungan keluarga jadi rusak. Seorang kakak bahkan tega membunuh adik kandungnya sendiri. Sungguh menyedihkan. Syaitan telah memanfaatkan kesempatan. Adam hanya berserah diri kepada Allah. Semua ia terima sebagai kehendaknya. Kepedihan ia hadapi dengan kesabaran. Bahkan ia tetap memohonkan ampunan untuk anaknya, Qabil. Nabi Adam wafat. Nabi Adam terus berdakwah di kalangan anak cucunya, mengajak mereka mengamalkan ajaran Allah untuk menyembahnya, berbuat baik kepada sesama, jujur, dan saling menolong. Dalam riwayat, Nabi Adam wafat dalam usia 1000 tahun setelah sebelumnya menderita sakit selama 11 hari. Setahun kemudian, Hawa meninggal. Sebagian riwayat menyatakan Nabi Adam dimakamkan di kota Mekah dan Hawa dimakamkan di kota Jeddah. Itulah kisah Nabi Adam mulai dari diciptakan sampai wafat. Demikian dan semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang merasa jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like dan share di sosial media Anda. Terima kasih.